Hello student, how are you? And welcome back to our school. Ya, selamat datang buat kelas 7 yang baru bergabung dengan SMP Kristen Lentera Ambarawa. Dan selamat datang kembali buat kelas 8 dan kelas 9 terkasih. Ya, setelah melihat profil sekolah yang tadi, sekarang kita akan membahas tata tertib selama 1 tahun pelajaran nanti, di tahun 2020-2021 ya. Nah, apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan selama bersekolah di sini, terlebih pada masa pandemi ini? Yuk kita simak bersama. Tahun ini kemungkinan kita akan memakai sistem blended learning, yaitu belajar model campuran antara online dan offline. Saat offline, anak-anak akan datang sesuai protokol kesehatan yang wajib ditaati. Untuk pencegahan virus corona, siswa, guru, dan karyawan wajib melakukan hal berikut ini. Pastikan mencuci tangan selama 20 detik, gunakan sabun cair, pakailah masker, hindari kerumunan, hindari berjabat tangan, dan pakailah disinfektan. Protokol kesehatan berangkat dari rumah menuju ke sekolah. Yang pertama, sebelum berangkat ke sekolah, pastikan suhu tubuh kalian normal, tidak batuk dan juga tidak pilek. Yang kedua, membawa bekal makanan dan minuman dari rumah. Yang ketiga, pakaian yang dikenakan dalam kondisi yang bersih. Yang keempat, wajib menggunakan masker. Yang kelima, jika menggunakan kendaraan umum, terapkan prinsip jaga jarak. Yang keenam, jika menggunakan kendaraan pribadi, pastikan berboncengan dalam satu keluarga. Yang ketujuh, dari rumah langsung ke sekolah. Yang kedelapan, sampai di sekolah akan dicek suhu tubuh, dilanjut dengan cuci tangan dan hand sanitizer. Yang kesembilan, pengantar atau penjemput berhenti di lokasi yang ditentukan. Dan di luar sekolah, dilarang menunggu atau berkerumun selama mengantar atau menjemput. Ketika di sekolah, ada protokol kesehatan yang akan dilakukan siswa selama di sekolah. Yang pertama, selalu mengenakan masker, di mana sekolah adalah area wajib masker. Yang kedua, selalu menjaga jarak, tidak berkerumun dan tidak saling bersentuhan. Yang ketiga, membiasakan cuci tangan dengan air mengalir dan sabun setelah memegang sesuatu. Yang keempat, melaporkan kepada guru atau ke tenaga pendidikan jika merasa sakit atau tidak enak badan. Yang kelima, mengurangi aktivitas di luar kegiatan pembelajaran dan pembelajaran di luar kelas. Yang keenam, menghindari aktivitas olahraga yang melibatkan kontak fisik dengan orang lain. Yang ketujuh, makan dan minum bekal sendiri dan dilakukan di kelas masing-masing diawasi oleh guru. Yang kedelapan, pelaksanaan kegiatan ibadah dilaksanakan di tempat ibadah sekolah secara bergantian. Dan yang kesembilan, selama jam istirahat tetap berada dalam kelas. Ada catatan khusus untuk siswa yang memiliki penyakit bawaan seperti jantung, paru-paru, dan asma tidak diperbolehkan mengikuti pembelajaran tatap muka. Apabila ingin melakukan pembelajaran tatap muka, maka siswa harus mendapat surat rekomendasi dari dokter. Setelah menyelesaikan kegiatan belajar mengajar, siswa tetap melakukan protokol kesehatan pulang dari sekolah menuju ke rumah. Yang pertama, selesai jam sekolah, siswa langsung meninggalkan sekolah dan pulang ke rumah masing-masing. Yang kedua, wajib mengenakan masker. Yang ketiga, jika menggunakan kendaraan umum, tetap menerapkan prinsip jaga jarak. Yang keempat, jika menggunakan kendaraan milik pribadi, maka berboncengan harus dalam satu keluarga. Yang kelima, sampai di rumah langsung ganti pakaian dan mandi dengan menggunakan air hangat atau air mengalir dan sabun. Yang keenam, tidak berkumpul atau melakukan kontak fisik dengan anggota keluarga sebelum mandi. Nah, itu tadi anak-anak adalah protokol kesehatan yang wajib kita patuhi, wajib kita lakukan selama kita datang ke sekolah untuk melakukan pembelajaran secara luring. Saat ini kita akan membahas tentang tata tertib yang akan kita patuhi, kita laksanakan selama 1 tahun ke depan. Tetapi saya tidak bisa membagikan seluruhnya di dalam konten ini, dalam video ini, tetapi nanti anak-anak bisa mencermati detailnya melalui lembaran tata tertib yang akan dibagikan melalui orang tua. Nah, sekarang kita cermati tata tertib
yang penting yang harus kalian patuhi dan kalian lakukan selama belajar di rumah maupun belajar di sekolah. Sebelum ke poin pelanggaran, kita lihat dulu ketentuan umum yang harus kalian pahami. Yang pertama, yang dinamakan pelanggaran siswa adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh siswa di mana perbuatan atau tindakan tersebut tidak sesuai atau melanggar tata tertib sekolah yang telah ditetapkan. Yang berikutnya adalah pengertian angka kredit pelanggaran atau AKP adalah angka yang diberikan bagi setiap pelanggaran yang dilakukan oleh setiap siswa yang besarnya disesuaikan dengan berat ringannya jenis pelanggaran yang mengurangi tabungan poin baik selama 1 tahun pelajaran atau selama menjadi siswa SMP Kristen Lentera Ambarawa. Jadi, dalam tahun ajaran baru ini, semua siswa SMP Kristen Lentera Ambarawa mendapat tabungan poin 100. Nah, kalian bertugas menjaga baik-baik poin 100 tersebut untuk dapat tetap utuh sampai di akhir tahun pelajaran. Yang berikutnya adalah tabungan poin. Nah, tabungan poin ini adalah akumulasi dari penambahan dan atau pengurangan poin yang diberikan untuk siswa pada setiap awal tahun pelajaran. Jika kalian tadi mendapat poin 100 di awal tahun pelajaran ini, kalau nanti kalian mendapat poin minus 50 misalnya, maka tabungan poin kalian akan berkurang menjadi 50 poin. Jadi bisa bertambah atau bisa juga berkurang. Itu yang dinamakan tabungan poin. Nah, berikutnya adalah skorsing. Skorsing adalah tetap hadir di sekolah namun tidak diizinkan mengikuti pelajaran di kelas. Siswa mengerjakan proyek yang ditugaskan oleh pihak sekolah, yaitu wali kelas atau guru bidang kesiswaan. Skorsing dilakukan karena siswa melakukan pelanggaran mencapai angka kredit poin tertentu dan atau karena peristiwa khusus. Nah, kita lihat di poin berapa anak-anak dapat mendapat skorsing dari sekolah. Nah, silahkan anak-anak cermati dalam tabel berikut aturan skorsing. Tidak semua anak-anak itu sekali dapat poin itu langsung skorsing, tetapi kita bisa lihat aturannya untuk diberlakukan skorsing. Kita melihat dari tabungan poin. Jika anak masih memiliki tabungan poin antara 41 sampai dengan 50 poin, maka diberlakukan skorsing 1 hari. Berarti tidak boleh ikut pembelajaran dalam 1 hari, tapi harus mengerjakan tugas dari guru atau kesiswaan. Nah, untuk skorsing yang kedua atau 2 hari skorsing ini, jika tabungan poin itu mencapai atau hanya tersisa 21 sampai dengan 40 poin. Kemudian untuk skorsing yang 3 hari atau 3 hari skorsing, maka melihat tabungan poinnya hanya tersisa 5 sampai 20 poin. Kemudian jika sudah mencapai tabungan poin 0, maka guru kesiswaan wajib memanggil orang tua dan dikembalikan kepada orang tua. Itu semua ketentuan umum dalam tata tertib kita selama 1 tahun. Nah, sebelum kita masuk di dalam tata tertib yang melibatkan angka kredit poin pelanggaran, saya akan menjelaskan dulu tentang penggunaan seragam. Nah, untuk seragam kita akan menggunakan beberapa hari Senin sampai dengan Selasa. Kita akan menggunakan seragam OSIS di mana atasan putih, di bawahnya biru tua, dilengkapi dengan dasi, pet lokasi, pet nama, identitas kelas, ikat pinggang hitam lentera, sepatu hitam, dan kaos kaki putih berlogo lentera. Jika upacara maka ditambah dengan topi sekolah. Sedangkan hari Rabu dan Kamis nanti anak-anak akan memakai seragam identitas. Nanti dibedakan antara putra dan juga putri. Untuk putra, atasan kotak-kotak kombinasi dengan polos, bawahan polos dilengkapi dengan nama, bed lokasi, identitas kelas, sepatu dan kaos kaki ini boleh bebas. Kemudian ikat pinggangnya tetap lentera. Nah, dan untuk bagi putri
itu atasan putih dilengkapi dengan rompi kotak-kotak, bawahan rok kotak-kotak, dilengkapi dengan pin, badge, nama, lokasi, identitas kelas, sepatu dan kaos kaki bebas, tetapi sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan, kaos kaki tidak boleh kurang dari mata kaki ya, jadi harus menutupi mata kaki. Nah, untuk hari Jumatnya kita akan memakai seragam pramuka, atasan coklat muda, bawahan coklat tua, dilengkapi dengan nama, badge, lokasi. Nah, untuk khusus Jumat ini juga sama seperti Senin dan Selasa, sepatunya hitam dan kaos kakinya ini kaos kaki hitam ya, dengan logo Lentera. Jadi kalau Senin Selasa kaos kakinya putih berlogo Lentera, kalau hari Jumat kaos kaki hitam berlogo Lentera. Oke, sekarang kita akan masuk pada angka kredit pelanggaran atau AKP. Di sini AKP terbagi menjadi 3 bab atau 3 nomor poin yang ditekankan, yaitu yang pertama poin kerajinan. Di poin kerajinan ini saya tidak akan membahas terlalu detail. Itu di dalamnya ada keterlambatan, tidak masuk tanpa keterangan, dan juga pengerjaan tugas. Jadi apabila anak-anak tidak sesuai dengan ketentuan dalam poin kerajinan ini, maka juga ada konsekuensi yang diberlakukan. Misalnya keterlambatan, itu jika berapa kali terlambat, maka akan diakumulasi dan akan dijadikan pada poin minus atau dikurangi poinnya. AKP yang kedua itu melibatkan tentang poin kerapian. Di situ akan diatur mengenai seragam, sepatu, atribut lengkap, aksesoris, dan juga mode rambut. Nah, apabila anak-anak ada yang tidak sesuai, maka akan ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Misalnya, saat itu ketika masuk, rambut yang didapati adalah gondrong atau bagi laki-laki ataupun bersemir, maka akan ditindak sesuai dengan ketentuan yang tertulis. Nah, sekarang AKP yang ketiga adalah poin kelakuan. Ini yang harus kalian benar-benar perhatikan anak-anak, supaya kalian tidak menyepelekan sehingga tahu-tahu sudah mendapat poin gitu ya, karena ketidaktahuan justru mendapat poin yang tidak diinginkan. Nah, salah satunya ini saya masukkan beberapa hal yang penting yang perlu ditekankan dan perlu disepakati dilakukan bersama. Nah, yang pertama adalah menyebarkan desas-desus tentang orang lain atau sekolah yang menyebabkan pertengkaran atau perkelahian antar sekolah. Di sini akan mendapat poin minus 50 jika kalian melakukannya. Untuk desas-desus ini bisa juga dari media sosial ya anak-anak, jadi tidak secara langsung juga. Poin berikutnya untuk kelakuan akan diberlakukan minus 40 jika kalian kedapatan merokok jenis apapun termasuk rokok elektrik atau vapor di dalam atau di luar sekolah, baik berseragam maupun tidak berseragam. Jadi jika kalian didapati atau ada bukti bahwa kalian merokok baik di sekolah menggunakan seragam ataupun di luar sekolah dengan tidak menggunakan seragam, akan tetap mendapat poin minus 40. Kemudian jika kedapatan membawa rokok jenis apapun termasuk rokok elektrik atau vapor di dalam lingkungan sekolah atau dalam kegiatan sekolah, hanya membawa saja, itu kami akan sita dan juga diberlakukan poin minus 25. Kemudian untuk pengaturan membawa gadget, kecuali untuk kepentingan pembelajaran dengan rekomendasi guru yang bersangkutan, maka diberlakukan poin. Tapi jika dalam masa pandemi ini kita akan menggunakan gadget, maka akan ada pemberitahuan dari sekolah. Tapi apabila tanpa pemberitahuan sekolah anak-anak membawa HP, laptop, tablet, iPad, dan lainnya, barang elektronik lainnya, maka akan diberlakukan poin minus 20 dan barang akan disita dengan bulan yang ditentukan. Nah, ini yang saya sebutkan poin-poinnya cukup besar ya, atau hal-hal yang memang ini biasanya riskan kalian lakukan dan kalian tidak sadari itu. Kemudian poin yang besar berikutnya adalah mencuri barang atau uang milik orang lain. Ini berkala ya anak-anak,
bisa diakumulasi poinnya ketika ada pengulangan. Jadi misalnya mencuri yang pertama dan ketahuan minus 50, jika diulangi lagi maka akan penambahan poin menjadi minus 75, dan juga yang terakhir jika mengulangi lagi akan langsung di minus 100, artinya dikembalikan kepada orang tua. Nah, berikutnya ini anak-anak ini yang tidak disadari, biasanya anak-anak dengan santainya membawa motor ke sekolah pada kegiatan sekolah. Nah, ini anak-anak ini termasuk kegiatan yang dilarang atau kelakuan yang dilarang untuk membawa sepeda motor atau mobil ke sekolah atau pada saat kegiatan sekolah dan atau masih menggunakan seragam. Ini maka kalian nanti akan di poin minus 15 jika kedapatan melakukan pelanggaran hal itu. Kenapa demikian? Karena kalian dianggap masih di bawah umur sehingga belum memiliki surat izin mengemudi. Jadi dilarang untuk membawa sepeda motor atau mobil sendiri. Oke, yang berikutnya, poin kelakuan berikutnya adalah berkelahi. Ya, ini berkelahi di sini artinya terjadi saling memukul gitu ya. Kalau misalnya kalian sebagai anak SMP yang memukul anak SD misalnya, itu adalah poin penganiayaan, tetapi jika berkelahi ada saling memukul dari pihak pertama dan juga kedua. Nah, berkelahi dengan sesama siswa sekolah Kristen Lentera baik SD maupun SMP atau dengan siswa di luar sekolah Kristen Lentera, maka kalian akan mendapat poin minus 50. Jadi tolong ini benar-benar dijaga supaya kalian memiliki hubungan baik dengan teman di sekolah maupun di luar sekolah. Nah, yang berikutnya ini merupakan juga pelanggaran berat, yaitu minum atau membawa minuman keras, mabuk di dalam atau di luar sekolah. Ini akan langsung mendapat poin 50. Ya, jadi pengurangan poin 50. Kemudian di masa pandemi ini anak-anak kalian sering menggunakan media sosial, jejaring sosial, ini banyak sekali digunakan. Tapi hati-hati, maka kalian juga bisa tanpa menyadari akan mendapat poin negatif ya, atau akumulasi poin pelanggaran tadi ketika kalian menyalahgunakan jejaring sosial. Misalnya apa? Pornografi, desas-desus tadi masuk juga di media sosial ya anak-anak. Kalau misalnya kalian menyebarkan yang tidak benar tapi lewat media sosial, itu juga kena poin ini. Kemudian hate speech ini adalah ketika kamu menjelek-jelekkan orang lain, teman kalian, dan teman kalian tidak terima, maka kalian bisa terkena poin pelanggaran ini, yaitu poinnya minus 15. Nah, untuk bahasan terakhir untuk mengenai poin pelanggaran ini adalah pelanggaran berat, artinya ini ada rundingan dengan orang tua dan ini siswa dikembalikan kepada orang tua, artinya poin yang dimiliki sudah habis dan tidak bisa ditoleransi lagi, yaitu ada poin minus 100 untuk membawa, menggunakan dan mengedarkan ganja, narkotik atau obat terlarang. Kemudian ada penganiayaan fisik terhadap guru atau karyawan. Nah, ini juga sudah masuk pada poin pelanggaran berat. Dan jika ada anak berurusan dengan polisi karena terbukti melakukan perbuatan kriminal, ini juga dimasukkan dalam poin pelanggaran berat, yaitu minus 100 dikembalikan kepada orang tua. Untuk pelanggaran berat yang terakhir adalah melakukan hubungan seksual, menikah atau hamil dan menghamili, maka ini langsung akan dikembalikan kepada orang tua, termasuk dalam poin pelanggaran berat. Nah, anak-anak, ini dalam pemberlakuan poin seperti ini, nanti anak-anak akan juga mendapat pembinaan dan juga akan mendapat bimbingan dari guru kelas ataupun guru kesiswaan, konselor, dan juga kepala sekolah sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan sesuai dengan aturan yang tertulis. Oh iya anak-anak, masih ada satu lagi yaitu pemakaian buku. Nah, untuk buku catatan atau buku tugas itu meneruskan buku tahun lalu bagi kelas 8 dan juga kelas 9. Untuk kelas 7 silahkan menyiapkan bukunya dengan baik. Nah, ini juga termasuk dalam
poin pelanggaran tetapi tidak terlalu besar untuk poinnya. Jika menghilangkan buku perpustakaan nanti maka yang bersangkutan akan mengganti 4 kali lipat harga buku atau mengganti dengan buku yang sama persis. Nah, selama dipinjami oleh perpustakaan, kalian tidak diperkenankan untuk tukar-menukar buku pinjaman dari perpustakaan, sehingga ketika akhir tahun pelajaran kalian bingung untuk mengembalikannya ternyata tidak sesuai dengan nomor yang dibagikan. Nah, jadi anak-anak lebih bertanggung jawab pada diri sendiri. Nah, sekian anak-anak pemaparan tata tertib selama 1 tahun ke depan. Terima kasih sudah menyimak dari tadi. Saya harap nanti kalian lebih detail lagi menyimak dalam lembaran sosialisasi setelah saya bagikan kepada orang tua nantinya. Nah, tentu kami harapkan supaya anak-anak bukan takut karena peraturannya, bukan takut karena gurunya, tetapi takutlah akan Tuhan, sehingga apapun yang kamu kerjakan, apapun yang kamu lakukan itu akan berguna untuk masa depan kalian. Ya, terima kasih sudah menyimak hari ini. Sampai jumpa.